Balik lagi di channel Ateng Katros, yo. Di episode kali ini gue mau ngebahas satu motor. Ini sebenarnya cuy ya, motor yang belum pernah digarap sama tim Katros. Motornya itu adalah Yamaha WR155. Yamaha WR ini adalah jebolan motor Yamaha pastinya ya, yang genrenya itu sebenarnya motor trail. Nah, kliennya Katros kali ini minta dibuatin WR yang notabene motor trail itu jadi bergaya scrambler. Tapi nggak cuma ganti kelamin doang cuy. Ownernya ya, Mas Kavi, selain minta motornya dirubah jadi gaya scrambler, dia juga request dimana untuk pembuatan body-body yang baru ini dilakukan tanpa perombakan sasis. Bahkan bracket-bracket body standarnya pun juga nggak boleh dirubah. Ya tujuannya jelas, supaya bagian body standarnya itu nantinya kalau misalnya mau dibalikin standar itu masih bisa dipasang gitu cuy. Double ini requestnya ya. Ya ini jujur ya, sebenarnya gue belum pernah ngelakuin bikin body kit buat WR tapi tanpa ngerombak bagian sasisnya. Tapi ya udah, gue nganggap ini sebagai tantangan buat gue. Walaupun sebenarnya gue juga nggak tahu nih ya, hasilnya bakal bagus atau enggak, bakal proporsional apa enggak, bakal berhasil apa enggak. Tapi ya kita coba aja. Oke cuy, kalau kita ngomongin scrambler ya, sebenarnya untuk memodifikasi sebuah motor trail jadi scrambler nggak cuman ada beberapa gaya doang, sebenarnya banyak aliran juga, mulai dari scrambler yang dibikin kayak vintage trail nih misalnya gitu ya. Tapi khusus untuk project WR ini Mas Kavi mengacu model scrambler dari motor ini nih cuy. Oke, langsung aja kita ke bengkel, kita setup dulu bagian kaki-kakinya. Kebetulan barang-barang pesanan dari Scarlett udah gua order juga dari jauh-jauh hari, udah nyampe juga di bengkel, jadi langsung kita pasang. Let's go! Bagian pertama yang gue pasang adalah swing arm nih cuy. Alasan gue ngeganti swing arm ini karena swing arm Scarlett bisa dipasangin ban yang ukurannya lebih lebar. Bentuknya juga lebih sporty dan berbahan aluminium. Gak lupa juga untuk bagian shock breaker belakang, ini juga gue ganti cuy. Kelebihannya jelas, shock breaker Scarlett ini bisa disetel mulai dari setelan preload sampai dengan reboundnya. Untuk urusan lingkar roda, ini juga gue upgrade nih cuy. Kombinasi velg yang gue pakai saat ini adalah ring 17 di belakang dan 18 di depan. Selain itu, untuk memaksimalkan perangkat pengereman, cakram depan gue ganti dengan diameter yang lebih besar agar performa pengereman jadi lebih pakem. Kakinya kita udah setup nih cuy ya. Ban depan kita ganti ring 18, yang belakang pakai 17. Swing arm kita pakai Scarlett, sampai tromolnya juga kita pakai Scarlett karena kalau pakai swing arm Scarlett ini bannya bisa kita gedein atau kita lebarin sampai ukuran 4,5 inci kalau nggak salah di velgnya. Apa 4 inci gitu, gue lupa deh. Kalau yang depan ring 18, bannya gue pakai kalau nggak salah ukuran 120 nih. Tapi di luar itu semua sebenarnya karena kaki-kakinya udah kita upsize semua, dari fitmentnya sih gue suka banget. Cuman permasalahannya motor ini jadi tinggi banget coy. Yoi, gue bingung nih ntar naikinnya gimana nih ya. Nah karena setup motornya tinggi, kita mau ngeset tanki juga jadi kebingungan gitu loh. Suspensinya kita pendekin nih kayaknya. Untuk yang depan kayaknya bakal kita potong per. Kalau yang belakang kayaknya ngerubah mounting linknya tuh ya, biar makin agak rendah lagi. Bagian suspensi depan gua caperin dengan cara memotong bagian pipa penahan per ini sebanyak 6 cm. Sedangkan untuk yang belakang, karena sistem suspensinya itu menggunakan link, jadi gua harus manjangin jarak sumbu link tersebut cuy. Link ini gua panjangin 4 cm dari ukuran standarnya. Alright, sekarang kalau kalian lihat di belakang gue ini motornya udah jadi lebih rendah cuy ya. Gue nggak tahu sih ini kondisinya udah pas sama ownernya apa belum. Cuma nanti untuk urusan suspensi atau ngerendahin suspensi ini masih bisa kita setup di akhir-akhir lagi gitu ya. Sembari nanti ketika ownernya datang ke sini, masih lah kita bisa setup lagi mau ditinggiin apa mau direndahin tuh masih bisa diatur. Nextnya gue bakal masuk ke bagian berikutnya yaitu pembuatan sasis. Karena pembuatan sasis ini cukup penting ya, dimana sasis ini juga menentukan posisi tangki. Kemarin sebenarnya kita tim Katros sudah bikin bagian cangkang tangkinya ya, cuman emang belum fix banget gitu diselesain. Karena apa? Karena yaitu dia, kita harus tentuin dulu posisi sasis yang mau dirubah atau dibikin. Oke, jadi planningnya sekarang adalah seperti kalian tahu, konsep ubahan di motor ini adalah tidak
merombak sama sekali konstruksi standar, baik dudukan bodi termasuk juga bagian sasis-sasisnya. Jadi di sini yang sulit dibikin di bagian sasis adalah gimana caranya gue harus bikin sasis tambahan yang nggak ngerusak konstruksi sasis aslinya gitu kan. Jadi kita harus bikinin sistem sasis yang knockdown. Nah, ini gambaran sasis yang standar nih cuy. Kondisi seperti ini ya, udah dibuka-bukain, bagian belakangnya juga udah dibuka. Pokoknya udah trondol abis. Rencananya nanti kita bakal bikin sasis baru mulai dari bagian depan sini lurus ke belakang. Karena ini kalau kalian lihat ya, sasisnya si WR karena emang ini genrenya motor trail, dia kan kayak nukik banget turun ke bawah gitu ya. Terus di sini juga naik gitu. Beda sama motor kebanyakan yang sasisnya tuh emang cuman rata doang di bagian belakang sininya gitu kan. Nah, jadi supaya ini kelihatan bukan seperti motor trail lagi, kita harus bikinin sasis yang rata di sini nih. Nanti pakai bahan pipa dan sistemnya knockdown. Gua nggak tahu sih ya, mungkin nanti ngambil dudukan sasisnya itu dari baut sini, yang depan ini satu, sama di bagian belakang. Masih bingung sih, tapi nanti kita cari-cari lah ya. Oke, jadi langsung aja kita kerjain bagian sasisnya. Let's go. Bagian sasis tambahan ini gua pakai pipa ukuran 7/8 inci atau diameter yang sama dengan sasis bawaan. Pembuatan sasis ini agak tricky karena kita nggak bisa sembarangan nentuin tinggi sasis baru yang kami buat. Terlalu rendah akan berdampak bagian sasis belakang yang jadinya bakal terlalu tinggi. Sedangkan kalau sasisnya terlalu ke atas bisa bikin jok motor ini nantinya jadi ketinggian. Selamat siang, hari ini sasis yang kemarin kita bikin udah jadi ya, ke setup di motornya. Sekarang kita lihat nih hasil jadi sasisnya. Nah, ini dia cuy, sasisnya yang udah kepasang. Ini semua sasisnya knockdown ya, bisa dibongkar pasang karena nanti pengen disandarin lagi juga masih possible banget. Nah, untuk detailnya, detail teknisnya, jadi kemarin dudukan sasis ini yang kita bikin flat, itu kita ambil dudukan baut dari mounting, ini mounting mesin ya sebenarnya ya, dari sini nih. Cuman bautnya ada di sisi dalam, sebelah sana kalau kelihatan, nah kayak gini. Ya kan, jadi kita bikinin baru, plat gitu doang dan ini dibaut. Nah, untuk yang dudukan belakangnya, dudukan sasis yang bagian belakang kita ambil dari, gua nggak tahu nih ya dudukan apa aslinya. Cuman kita ambil di sini nih, posisinya bengkok, pakai besi plat strip letter L gini. Di sini ada di bautnya. Dan itu nggak cuma satu, tapi ada dua. Di sini juga ada di bagian depan. Cuma belum dipasangin aja nih bautnya nih. Jadi ada satu, ada dua. Di sebelah kanan juga satu, ada dua gitu ya. Nah, di bagian belakang polos gitu ya. Cuma ada bracket ini doang nih. Bentuk sasisnya sendiri kalau kalian lihat ini nggak lurus flat gitu ya. Jadi gua bikin depannya kecil, slim, terus agak melebar sampai sini, titik paling lebar. Terus di sini masuk lagi ke dalam. Kenapa? Karena biar nggak kelihatan kayak motor yang kurang bohai gitu cuy ya. Jadi kalau lurus sih sebenarnya nggak ada masalah, cuma kayaknya joknya juga nanti jadinya lurus gitu, nggak kayak motor pabrikan kan. Nah, biar kayak motor pabrikan makanya gue bikin dia bentuknya dinamis gini, bengkok gitu. Karena nanti di bagian depan sini ini aslinya juga bakal ketutup sama tangki gitu kan. Nanti yang kelihatan untuk jok itu mungkin di bagian belakang sini nanti nih gitu, biar joknya itu juga nggak lurus atau kekecilan jadinya. Wah, gila panas banget coy, keringetan gua. Nah, ini sasisnya udah jadi. Sekarang kita bisa masuk ke step berikutnya, yaitu pembuatan tangki. Sebenarnya bukan bikin tangki sih, tapi kita nge-setup tangki. Karena sebenarnya bagian cangkang tangki itu kemarin udah sempat dibikin juga. Cuman emang kita nggak bisa setup karena belum ada sasisnya gitu kan. Nah, sekarang sasisnya udah ada, kita bisa menyelesaikan, bisa menuntaskan bagian tangki ini. Yuk. Untuk model tangki yang gue terapin di motor ini, gue adopsi model dasarnya dari referensi yang di-request oleh Kavi. Tentu aja model tangki itu nggak bisa gue jiplak mentah-mentah karena memang bentuk sasis motor di referensi dengan bentuk sasis WR ini sangat berbeda. Efeknya ya jelas, model tangki itu nggak bisa gue bikin jadi sama persis. Alright, tankinya udah jadi nih cuy. Walaupun ini finishingnya belum beres banget ya, karena udah mulai karatan, dipegang-pegang ya, besi karatan pasti. Tapi ntar kita bakal finishing lagi. Tapi overall jadinya seperti ini. Dan sebenarnya
Kalau kalian lihat ya, model tangki ini karena emang ada beberapa konsekuensi yang mesti kita hadapi. Ini karena emang kita nggak ngerubah konstruksi bawaan mulai dari sasis dan posisi radiator dan lain-lain. Jadi ini ada sedikit perbedaan nih cuy, di mana untuk bagian tangki sebelah kanan ini kalau kalian lihat garis miringnya kan nggak terlalu curam ya. Tapi kalau di sebelah kiri sedikit curam. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau dilihat langsung dibandingin kiri dan kanan tuh kelihatan. Walaupun sebenarnya nanti pas motornya dipakai juga harusnya sih nggak terlalu kelihatan juga. Karena rencananya juga nanti bakal kita bikinin cover air filter, cover radiator kayak gitu-gitu. Jadi bakal ketutup sama body-body juga. Tapi ya itu konsekuensinya sih ya. Kalau untuk bikin tangki tanpa harus potong sasis. Jadi memang tangkinya yang harus ngalah. Bagian yang memusingkan di motor ini yaitu tangki. Nah, udah selesai nih cuy ya. Nanti tinggal kita finishing lagi. Kita masuk ke bagian yang juga tidak kalah memusingkannya, yaitu bagian body-body. Kita udah mulai ngeset nih ya, karena tangkinya juga udah fix posisinya seperti ini. Kita jadi bisa ngeset untuk bagian body-body lain yang bakal kita bikinin gitu cuy. Nah, untuk bagian body-body itu lumayan banyak nih cuy. Mulai dari bagian body samping, bagian jok, terus bagian cover radiator juga yang ini bakal nanti kita tutup gitu ya pakai cover. Tapi sebelum kita bikin pakai plat tuh biasanya kita bikin dulu pakai molding. Molding itu biasanya berupa karton supaya nanti kalau ada revisi nggak sampai platnya yang dipotong-potong lagi atau direvisi gitu, cukup kartonnya aja atau moldingannya jadi direvisi. Kalau memang udah fix banget moldingannya baru kita transfer ke plat dan dijadiin body benerannya. Oke, langsung aja kita garap ya. Proses molding gue lakukan pakai karton nih cuy. Tujuannya simple, supaya kita bisa ngebayangin hasil jadinya dan nggak jadi kerja dua kali. Nah, setelah bagian bodi semua udah gue buatin molding pakai karton, tinggal kami transfer karton tadi ke bahan plat. Bagian yang gue buatin pertama adalah cover air filter dan radiator. Yes, bagian bodi penutup air filter sebelah kiri udah jadi nih ya. Sama yang sebelah kanan sana dia buat nutup radiator. Tapi ini karena emang dimensinya beda antara air filter dan radiator, itu dimensi covernya juga jadinya beda cuy. Ini kita bikin agak kecil. Nah kalau yang sebelah kanan ini radiator dia jadi agak panjang gitu cuy sampai ke bawah. Ini bahannya by the way gue pakai plat galvanis 1,2 mm. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk bagian joknya gue buat simpel aja nih, menggunakan bahan plat galvanis. Bentuk joknya menyesuaikan kontur sasis tambahan yang di awal tadi udah kami buat. Alright, bagian jok udah beres nih cuy, dikerjain. Cuman ini ganggu banget ya cuy. Ada satu bracket yang nggak bisa kita potong, emang karena konstruksinya dia ada kayak semacam besi tahanan gitu cuy di dalamnya. Jadi ini nggak bisa kita potong dan terpaksa joknya ngalah. Secara busanya sih nanti ini memang kita bakal set agak tebal sih ya busanya ya, karena biar ngejar posisi joknya juga rata gitu kan bagian atasnya gitu. Nggak tahu nyaman apa enggak nanti pas setelah didudukin. Tapi ngomongin jok, setelah itu kita mau garap bagian belakang dulu. Ini sih sebenarnya sepele sih bagian spakbor belakang, karena sasis ini juga bawaan standar nggak kita apa-apain, tapi kita harus tutupin. Kita tutupinnya dia pakai spakbor belakang. Fungsi spakbor belakang ini sebenarnya lebih kepada untuk nutupin sisa sasis belakang yang panjang. Jujur sebenarnya bentuk spakbor ini agak terlalu nukik ya. Tapi ya nggak bisa diimprove juga karena di balik spakbor itu ada sasis standar yang nggak boleh gua apa-apain. Oke, bagian spakbor belakang udah beres. Sekarang kita mulai garap bagian bodi samping nih cuy. Ya. Bodi samping ini adalah bagian yang paling banyak makan waktu ketika kami buat moldingnya. Di awal kegedean, lalu kami kecilin dan kami gedein lagi sedikit sampai akhirnya didapat dimensi yang menurut kami udah pas. Yoi, bodi samping udah jadi nih cuy ya. Ini belum finish banget 100% tapi udah fittingnya udah bener lah. Ini baut-baut juga udah dibikinin yang posisinya ada di dalam jadi tetap rata.
Cuman di sini ada efek sampingnya ternyata. Dimana kalau kalian lihat di bagian belakang sasis ini ya, itu ternyata kopong cuy. Karena emang bagian bodi samping ini nutupnya nggak sampai ke bagian belakang ya. Jadi emang posisinya nanggung. Jadi ini kita bakal bikinin satu penutup dulu di bagian sasis dalam ini. Jadi emang sengaja sasisnya tetap pengen gue expose. Jadi kita tinggal nambahin penutup aja. Sama yang kedua itu kalau kalian lihat di bagian bodi samping ini kan ada nutnya ya. Ini sebenarnya nggak polos gini aja, tapi nanti ada bagian tupis. Bisa dibilang tupis lah gitu ya. Jadi nanti ada side plate-nya lagi di sini. Cuman bahannya beda. Kalau ini kita pakai plat galvanis, nanti untuk side plate-nya atau papan nomornya itu kita pakai bahannya aluminium. Nanti nggak dicat juga sih, paling cuma di finishing doang. Dan posisinya nanti dia agak keluar gitu cuy. Jadi kelihatan lebih seperti bodi bikinan pabrikan lah gitu. Oke, sekarang kita garap ya. Solusinya simpel, untuk nutupin sasis yang bolong tadi, tinggal kami tutup pakai plat di bagian dalamnya. Sedangkan untuk side plate, gue bikin bentuknya oval sesuai dengan referensi desain. Cuman aja dimensinya gue kecilin dikit dari bentuk desainnya tadi ya, karena setelah diterapin ternyata bentuk realnya kurang oke gitu cuy, kalau diterapin di motornya langsung. Bahannya sendiri ini kita pakai bahan aluminium dan nantinya gue finishing brush alias enggak dicat. Alright guys, ini bagian platnya ya, yang tadi gua maksud udah dipasang. Bodi-bodinya juga udah dibersih-bersihin nih. Terus bagian ini nih juga udah dipasang tadi ya, penutup sasis. Jadi sasisnya masih terekspos, tapi bagian dalamnya tuh nggak kelihatan. Ini sebenarnya bagian si side plate ini kurang keluar cuy. Sebenarnya nanti bisa disetting lagi sih, lebih keluar apa mau lebih masuk gitu. Sama ini perlu ada penyesuaian juga, dikecilin nih bagian depan. Airnya nggak sama nih, nggak sesuai sama tekukannya, jadi ntar mesti dikecilin lagi. Ada satu bagian lagi yang belum kita kerjain, yaitu bagian spakbor depan. Ini dia spakbor depannya. Spakbor depannya belum kita kerjain. Sebenarnya ini udah jadi ya, cuman nggak bisa dipasang cuy, karena nggak ada bracketnya. Nah ini spakbornya nih cuy, masih mentah. Kita udah bikinin lidahnya, cuman nggak bisa dipasang karena samping shock breakernya si WR ini nggak ada dudukan cuy. Jadi bener-bener polos gitu kan, nggak ada kupingan buat bracketnya. Alright, jadi sebenarnya motor ini tuh belum selesai 100% ya. Masih ada beberapa bagian yang mesti kita kerjain detail-detail, misalnya kayak dudukan plat nomor depan, dudukan plat nomor belakang, terus bagian lampu depan sih sebenarnya udah ada, cuman tinggal dipermanis doang sama bikinin kayak cover headlampnya gitu ya buat nutupin speedometer. Tapi overall bentuk motor ini udah mulai kelihatan nih cuy, dan gue sekarang pengen ngasih lihat ke kalian hasil progres sementaranya sama sekalian nyobain duduk atau sitting posture di motor ini. Let's go. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my poster, say now, I've been humble too long, yeah. Tell them all. Oke, di depan gue ini udah ada satu unit Yamaha WR yang belum kelar di custom. Biasanya kan udah kelar ya. Nah ini karena emang tema syutingan videonya itu gue pengen bikin progress doang gitu. Jadi ya seperti inilah kira-kira bodi mentahnya. Ini sih sebenarnya nggak belum selesai semua ya bagian bodi-bodinya. Ada beberapa yang mesti dirapiin lagi, las-lasannya mesti digerindain lagi. Terus ada yang mesti dicok-cok bodi juga, ada yang perlu disesuaikan. Terus ini juga gue udah bersih-bersihin dikit bikin bodi-bodinya supaya lebih enak aja kelihatan bodi-bodinya gitu ya. Warna besi aslinya tuh nanti takutnya nggak terlalu jelas kelihatan di video gitu. Oke, sekarang gue mau nyobain tes duduk dulu. Karena motor ini udah dipendekin kan, suspensi depan dan belakang. Ini udah pasti tinggi sih. Secara posisi duduk sih sebenarnya udah pasti beda sama kayak motor aslinya ya, yang trail gitu cuy. Kalau ini tuh lebih kepada kayak feeling rasa naik motor biasa aja gitu, motor laki. Posisi setang juga masih agak rendah karena emang posisi duduk kita buat jadi sedikit lebih tinggi karena kita harus bikin sasis yang rata gitu. Untuk tinggi motor ke tanah, ini kondisinya lagi di pedok. Gue sih agak jinjit ya, tapi ini lagi di pedok. Kurang lebih tingginya sekitar berapa ya? 4 cm kali ya dari tanah. Jadi emang agak tinggi. Tapi
setelah suspensi belakang ini gue rubah linknya ya supaya jadi lebih pendek, rebound suspensinya jadi lebih rendah, lebih empuk gitu cuy. Cuman untungnya karena shock breaker belakang gue udah pakai Scarlett ya, yang bisa di adjust juga, jadi nanti tinggal disesuaikan aja preloadnya, reboundnya, sama postur pengendara ownernya nanti gitu cuy. Jadi kalau untuk masalah suspensi keempukan masih bisa teratasi lah. Yang depan harusnya sih turunin nih cuy. Cuman yang depan ini harusnya sih aman, karena emang kemarin itu yang kita potong tuh bukan pernya, tapi cuman selongsong pipa di bagian dalam. Dan itu pun nanti kalau mau ditinggiin tinggal dibalikin ukuran pipa yang potongannya itu dimasukin aja ke dalam gitu cuy. Jadi udah balik normal lagi. Lalu untuk bagian jok ini emang settingannya nggak terlalu panjang. Bisa dibilang nih 1/4. Biasanya kan jok 2 gitu ya buat 2 penumpang ya. Tapi ini 1/4. Karena apa? Karena ini sisa joknya udah dikit banget cuy. Buat boncengan juga sebenarnya agak-agak kurang layak ya. Tapi kalau emang harus maksa, si pengendara yang depan nih kayaknya harus duduknya lebih maju supaya yang belakang nih bisa duduk berdempetan gitu cuy ya. Tapi emang settingannya sebenarnya lebih bagus kalau dipakai sendirian karena joknya juga nggak terlalu panjang. Ini juga belum ditambahin busa jok, harusnya sih nanti kalau ditambahin busa jok jadi lebih tinggi lagi nih. Tapi untungnya ownernya badannya lebih tinggi dari gua, jadi harusnya aman lah ya gitu. Oh ya, untuk lampu-lampu speedometer ini juga gue masih pakai bawaan orinya juga nih. Speedometernya masih dibungkusin gini ya karena takut rusak, kita masih mau pakai lagi. Cuma untuk lampu depan headlamp kita ganti produk aftermarket dari Scarlett juga. Bentuknya ya ala-ala kayak motor trail gitu ya. Cuman di sini belum kita pasangin kayak cover lampu depannya gitu cuy, pemanis lampu depannya gitu kan. Itu nanti masih gue pikirin sih untuk modelnya gimana, detailnya gimana, karena nanti gue pengen ada grafis-grafisnya juga di bagian cover lampu depan itu. Overall itu sih ya. Sebenarnya ada yang aneh di motor ini ya, kalau kita ngomongin bagian bodi samping cuy. Nah, bodi sampingnya antara bagian kanan dan kiri itu sebenarnya kalau dilihat dari belakang agak beda. Yang kiri itu lebih keluar dibandingin yang sebelah kanan. Kenapa? Karena settingannya nanti yang sebelah kiri itu rencananya bakal dilewatin sama knalpot. Pipa knalpotnya itu ada di balik bagian bodi sampingnya. Jadi kalau dilihat dari belakang emang agak nggak simetris gitu ya. Dan bagian lainnya yang nggak simetris di motor ini, pertama bagian tangki depannya, itu udah gue jelasin juga tadi ya saat proses pembuatan. Bagian depannya itu nggak simetris karena kita harus ngikutin sebelah kanan ada radiator, sebelah kiri filter udara. Dan bagian cover samping ini juga nggak simetris kiri kanan. Beda gitu, yang kiri lebih kecil, yang kanan lebih panjang dan lebih lebar. Tapi ya itu konsekuensinya sih ya, namanya juga custom motor. Namanya juga kita bikin body kit gitu kan, yang bisa dipasang di sebuah motor tanpa harus ngerubah sasis dan bracket-bracket dudukan bodi yang lama. Jadinya kit yang kita bikin ini harus menyesuaikan dengan kedudukan sasis yang bawaannya gitu. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan ya di project kali ini. Walaupun ini balik lagi sebenarnya project ini belum selesai 100%, masih ada beberapa improvement yang harus gue lakukan, khususnya di bagian detail-detail juga ada yang mau gue tambahin juga. Tapi kalian tungguin aja episode selanjutnya. Nanti mungkin di episode selanjutnya gue bakal bahas sampai motornya jadi atau selesai gitu ya di progresnya. Kalau kalian punya masukan soal motor ini, silahkan tulis di kolom komen ya. Mungkin kalian punya masukan apa gitu, bikinin covernya seperti apa, ganti selang rem misalnya nih yang kepanjangan, atau joknya nanti modelnya gimana, silahkan tulis di kolom komen. Tapi sementara itu videonya langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut, peace.